Dilihat apakah sudah tampil apa yang saya share? Sudah tampil apa yang saya share? Nggih. Buku tulisnya disiapkan nggih, barangkali ada yang penting nanti silakan ditulis. Minggu yang pertama kemarin saya sudah mendemokan terkait pembuatan akun di Infinity Free ya. Sudah membuat akun apa belum? Sampun nggih. Sampun. Nggih, siap. Sekarang saya coba mendemokan kesampaian lanjutannya tadi yang akun. Sebentar. Oh, itu masih USB ini biasanya dari nol kan kalau USB ini warna hijau nih, jadi warna biru. Enggak mesti itu ngene. Monitor PAN itu power melo PC apa melo plasma satu. Oh. Langkah yang pertama kita buka Infinity Free, terus kita login pakai akun kita yang sudah kita buat kemarin. Oke, ini akun saya, terus saya klik sign in. Dari kedua. Oke, ini sudah masuk seperti ini. Kalau sudah masuk seperti ini, langkah berikutnya adalah, bentar, ini saya klik agree dulu. Oke. Saya masuk ke ini, klik create akun. Oke. Kita kasih nama di sini akunnya ya. Akun untuk nama domain kita. Ini contoh domain yang gratisan. Kalau kemarin yang berbayar kan ada macam-macam ya. Ada yang .com, ada yang .org, .ac.id dan lain sebagainya. Ini contoh yang gratisan miliknya Infinity Free. Nanti domain kita namanya ini. Misalkan ini tulis nama kita, terus belakangnya nanti ada seperti ini, infinityfreeapp.com. Contoh ya, misalkan seperti ini. Tulis nanti di kota ini nama Anda, contoh seperti ini. Kita cari di sini, apakah sudah ada yang pakai gitu. Kalau belum ada yang pakai, nanti bisa kita gunakan. Ya. Oke, berarti nama ini ihya.infinityfree.app.com available, tersedia, belum ada yang gunakan. Tapi kalau nanti hasilnya nggak sukses, Anda silakan ganti dengan nama Anda yang lain, ya, nama depan, nama belakang gitu ya, atau Anda tambahkan angka atau Anda tambahkan huruf apa, karakter apa gitu ya, tanda tanya atau hashtag gitu. Yang penting nanti statusnya harus sukses terus available gitu ya. Oke, sebentar. Halo, assalamualaikum. Iya, dalam.
Oh, nggih sik abis Vicon niki sian. Nggih. Oh, ngeten ae kita kirimi ke sampean cek ya, sing di revisi sing dereng. Nggih. Nggih, sik Vicon engko tak kabari malih pean. Nggih. Assalamualaikum. Mohon maaf bagi yang sudah join, yang barusan join silakan mengisi absensi dulu nggih. Silakan di kolom chat. Silakan diketik nama, kelas dan nomor absen di kolom chat. Yang barusan hadir, tulis nama, kelas, absen di kolom chat. Baik, ini saya lanjutkan lagi. Pastikan di ini ketika Anda sudah login di Web Infinity Free, statusnya seperti ini, sukses gitu ya. The domain ini nama Anda ya. .infinityfree.awi.com is available, tersedia. Berarti domain Anda nanti ini yang diakses ya, ini tersedia. Ini langkah yang pertama ya. Langkah yang pertama ini. Langkah yang kedua ya. Ini nggak usah ya. Ini biarin aja kosong ya. Biarin. Ya. Atau kalau ini di-generate sendiri nanti sama Infinity Free, yang Anda isi hanya yang ini, akun passwordnya ya. Di sini ada keterangannya, passwordnya harus unik ya. Harus unik, nggak boleh kembar maksudnya ya, nggak boleh 111 atau BBBBB, nggak boleh, harus unik. Unik itu kombinasi ya. Di antaranya 8 sampai 15 karakter, berarti minimal 8 dan 15 karakter, minimal gitu ya. 8 sampai 15 lah. Terus terdiri dari ini, huruf dan angka. Ya. Kalau simbol-simbol yang lain nggak mau. Oke ya. Oke, sekarang kita kasih passwordnya lah. Misalkan passwordnya isinya hanya huruf sama angka. Contoh ya, ini passwordnya. Nah, minimal 8 karakter. Oke, ini I-nya tanpa huruf besar ya. Nah, ini contoh ya. Ihya I-nya besar, A-nya tak ganti 4. Ini juga tak ganti 4. Yang huruf vokalnya ini yang A tak ganti 4. Berarti Ihya Simsa. Menghindari lupa, ini saya copy ya. Saya taruh di sini. Gitu aja. Oke. Saya lanjutkan lagi. I'm not robot di checklist. Jangan lupa ya langkah-langkahnya ditulis. Nanti ada 3 langkah ini. Yang pertama pilih domain. Ya, buat akun dulu. Habis itu kita pilih domain. Habis itu kita masukkan informasi tambahan seperti ini tadi. Terus pastikan di sini checklistnya hijau seperti ini. Ya, tinggal satu langkah lagi nanti ya. Create akun. Oke, seperti ini. Pastikan seperti ini. Sukses lagi, your akun has been created. Berarti akun kita sudah berhasil dibuat dengan username-nya ini. Kita nggak bisa pilih username ya, soalnya ini gratisan. Oke. Berarti yang kita bisa edit adalah hanya passwordnya aja. Kalau username-nya ini random ya, langsung otomatis dipilihkan atau dibuatkan oleh ini Infinity Free ini. Ya, kita nggak bisa buat sendiri, soalnya ini gratisan ya. Oke, kalau sudah, ini saya copy dulu ya. Ini saya copy. Nah, ini saya copy dulu supaya menghindari kelupa ini. Di sini saya kasih keterangan username. Nah, ini username tadi yang ini, passwordnya yang ini. Kalau saya ya, nanti sesuaikan ya. Minimal 8 karakter. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah nanti Anda pilih yang ini aja, open control panel gitu ya. Bisa ini sih, ini juga bisa, ini juga bisa. Kita pakai yang ini dulu aja, yang warna hijau ini dulu ya, open control panel gitu ya. Ya, sebentar, saya coba dulu, saya lihat dulu di sini tampilannya seperti apa. View client area.
Oke, ini aja ya, saya ulangi lagi ya. Berarti tadi pilihnya yang sebelah kiri aja lah. Ini. Oh, udah jadi tadi ya. Oke, saya masuk lagi ya. Saya masuk lagi ke sini tadi akun ya. Kita pilih yang ini tadi ya, manage manage. Oke. Oke, seperti ini. Jadi pilihannya tadi yang warna biru ya, sebelah kiri tadi ya. View client area tadi muncul seperti ini. Ya. Ini password, ini username-nya, ini password-nya. Berarti kalau kita mau upload file, username-nya ini, ya, password-nya ini. Bisa kita lihat di sini. Nah, ini password-nya. Ini password-nya yang buat ini apa? Infinity Free-nya gitu ya. Password-nya antara ini sama, antara FTP ini sama. Kita lihat ya. Ini kan FCYMR ya. Kalau kita lihat di sini, FCYMR sama gitu ya. Ini tujuannya untuk mengupload file web ya. Misalkan Anda desain pakai HTML, pakai CSS atau pakai PHP, maka kalau mau upload Anda kan harus salah satu caranya ya, Anda harus pakai FTP, File Transfer Protocol. Maka nanti username-nya Anda isi ini, ya password-nya Anda isi, hostname-nya ini ya. Gitu ya. Oke. Selanjutnya oke gini nih. Sebelum saya lanjutkan ada yang ditanyakan monggo. Silakan. Silakan barangkali ada yang bertanya. Udah ya, beres ya. Saya ulangi lagi ya. Berarti tadi ini saya ulangi lagi barusan ada yang barusan datang tadi, barusan join. Saya send out dulu. Oke, seperti ini ya. Anda login ya, pakai akun yang Anda buat sebelumnya. Kalau belum buat akun, Anda buat akun dulu yang ini. Sign up ini loh, tombol bawah ini ya. Di tombol bawah itu ada keterangan sign up untuk register untuk daftar. Kalau belum punya akun, gratis ini ya. Kalau sudah punya akun, Anda login pakai akun Anda, ini email Anda yang Anda daftarkan, ini passwordnya ya. Kalau sudah, Anda klik sign in. Ya. Oke. Kalau sudah, ada langkah yang pertama adalah membuat akun dulu, create akun gitu ya. Create akun ya. Ditulis ya. Ditulis, jangan sampai lupa ditulis. Bagi yang kurang jelas ya seperti biasanya. Nanti ini kan saya rekam, nanti rekamannya saya taruh di YouTube saya, di channel saya. Di playlistnya namanya ASJ kelas 3, kelas 12 ya. Vicon pertemuan ketiga ini. Vicon ASJ pertemuan ketiga ya. Oke. Kalau sudah Anda create akun, Anda klik tombol ini create akun ya. Ini maka Anda akan diarahkan ke halaman seperti ini ya. Ada 3 langkah yang wajib Anda lalui di sini ya. Langkah yang pertama adalah menentukan subdomain ya. Subdomain. Subdomain di sini nanti adalah alamat web yang akan diakses dari internet. Di subdomain ini ya. Belakangnya bisa Anda pilih di sini ya. Belakangnya bisa Anda pilih. Kalau saya tadi kan milihnya Infinity Free ya. infinityfree.com. Anda bisa milih selain ini. Terserah Anda, epz.com, lovestockblog.com, freecluster.eu, terserah Anda. Di sini disediakan sebanyak 1 2 3 4 5 6 7. 7 free domain. Ya, Anda pilih terserah Anda. Yang penting depannya wajib dikasih nama Anda ya. Nama Anda. Contoh misalkan di sini nama Anda misalkan Satrio. Diketik di sini Satrio. Terus belakangnya nggak harus Infinity Free ya, terserah gitu ya. Misalkan belakangnya saya milih yang epz.com bisa, gridsite.net bisa, terserah. Gitu. Ini yang gratisan ya. Kalau langsung .com misalkan satrio.com ya bayar seperti yang minggu kemarin saya jelaskan. Berhubung ini yang gratisan, maka kita pilih salah satu di antara pilihan inilah ya. Gitu. Misalkan untuk yang Satrio saya pilihnya yang free cluster ini aja lah, freecluster.eu lah misalkan ya. Contoh. Kalau sudah, di sini saya klik search domain. Kita pastikan ini adalah tombol untuk memastikan bahwa subdomain yang kita pilih ini, yang kita ketik ini belum digunakan oleh akun yang lain, ya, belum digunakan oleh orang lain lah istilahnya gitu, ya. Klik search domain.
Oke, sukses ya. Berarti di sini domain atau subdomain namanya satrio.freecluster.eu ini variabel tersedia. Maksudnya belum ada yang menggunakan nama itu gitu ya. Kalau sudah, ini kan langkah 1 ya. Langkah berikutnya yaitu ini, memasukkan informasi tambahan, enter additional information di sini. Oke. Untuk yang username-nya mohon maaf, ini akan di-generate, akan di-random secara otomatis sama sistemnya Infinity Free. Kita hanya dikasih kewenangan untuk membuat password ya. Passwordnya di sini harus unik ya, harus beda, nggak boleh sama. Misalkan kalau sama ya 1111 atau 222 atau BBBB itu nggak boleh. Berarti akunnya di sini yang dikasih kewenangan untuk dirubah adanya hanya ini akun password aja. Berarti passwordnya akun kita dikasih kebebasan. Kalau yang username akun, nah kita nggak dikasih kebebasan. Infinity Free-nya yang mengenerate, yang random nanti. Oke, contoh ya Satrio. Misalkan passwordnya kita buat S-nya besar, Satrio seperti ini. Ini contoh aja ya. Isinya tak diangkat 1 misalkan. Ingat isinya hanya huruf sama angka, nggak boleh simbol yang lain. Simbol-simbol nggak boleh gitu ya. Satrio gini, minimal 8 karakter gitu ya. Cerdas misalkan gitu ya, cerdas. Nah gini, jangan lupa ya passwordnya ya. Nah, sebentar, ini ada yang salah pencet saya. Nah, saya ulangi lagi. Satrio. Satrio. Cerdas. Oke, ini passwordnya ya. Ini tadi kan domainnya satrio.freecluster.eu ya, nanti Anda ganti nama Anda. Password akunnya terserah Anda minimal 8 karakter ya. Di sini ada Satrio cerdas. Huruf vokalnya yang A tak ganti 4, yang I tak ganti 1 ya. Yang E tak ganti 3 gitu ya. Jadi saya copy dulu supaya saya nggak lupa. Gitu ya. Salin. Ini password ya, password. Username-nya bentar. Username-nya belum, soalnya belum di-generate sama Infinity Free-nya. Oke, sekarang saya klik yang I'm not robot. Pastikan di sini checklist-nya hijau. Oke, alhamdulillah sudah checklist hijau di sini, berarti ini sudah disetujui. Nama ini disetujui, passwordnya ini sudah benar gitu ya. Sesuai dengan aturan gitu nggih. Kalau sudah kita klik create account, create akun ini ya. Kita klik create akun. Kita tunggu sebentar, masih proses. Mohon maaf bagi yang sudah join, yang belum absen segera absen nggih. Yang belum absen segera absen di kolom chat. Silakan yang belum absen mengisi absensi nama, kelas, nomor absen di kolom chat. Silakan. Baik, saya lanjutkan lagi. Pastikan ini statusnya sukses ya. Pastikan statusnya sukses. Di sini Anda lihat sudah dibuatkan secara otomatis oleh ini webnya ini Infinity Free ini ya. Username kita yang Satrio tadi itu username-nya nanti untuk loginnya epis ini. Epis underscore 295514446. Ini kita copy. Menghindari lupa kita copy, kita taruh di notepad misalkan gitu. Oke. Kalau sudah seperti ini, kalau sudah kita masuk ke sini tadi ya, view in client area ya. Jangan lupa langkah yang ketiga itu kalau sudah muncul ini username-nya, kita masuk ini, view in client area. Diklik. Oke. Saya ingatkan lagi bahwa tugas yang pertama adalah membuat akun. Membuat akun aja, mohon maaf untuk link pengumpulannya belum saya buatkan ya. Tugas yang pertama Anda adalah membuat akun. Tugas kedua Anda adalah mengupload, ingat ya, tugas kedua Anda adalah mengupload file webnya. Terserah Anda, boleh HTML, boleh PHP, boleh. Isinya biodata Anda ya. Nama, kelas, nomor absen, gitu aja cukup. Nama, kelas, nomor absen gitu aja ya. Tugas yang kedua, mengupload
file webnya di domain Anda. Ya. Baik, saya lanjutkan lagi. Oke. Ini adalah detail dari settingannya yang domain satrio.freecluster tadi. Oke. Satrio.freecluster ini settingannya bahwa username-nya itu ini, epis ini, passwordnya ini, yang ini passwordnya. Oke. FTP tadi file transfer protokol digunakan untuk mengupload halaman webnya baik HTML maupun yang PHP, yang PHP tadi ya. Oke, baik. Dari sini ada pertanyaan, silahkan. Monggo. Sebelum saya lanjutkan lagi untuk gimana sih cara ngetes webnya, gimana sih cara mengupload webnya, monggo. Barangkali ada pertanyaan terkait pembuatan akun di Infinity Free, pembuatan subdomain tadi loh. Monggo, silakan. Nggak ada? Kalau nggak ada, ini saya coba review dulu ya. Saya tanya-tanya dulu sebelum saya lanjutkan. Apakah Anda masih ingat dengan materi yang minggu kemarin? Ya. Saya panggil dulu Mas Putra Wiji, silakan diaktifkan kamera sama mikrofonnya, silakan. Mas Putra Wiji. Iya, Pak. Minta tolong kameranya diaktifkan. Ampun, Pak. Oke. Mas Putra Wiji, saya mau tanya, ini kan materi ASJ kelas 12 ya. Materinya itu salah satunya bahas tentang hosting ya. Coba jelaskan ke teman-teman sama saya. Apa definisi dari hosting itu? Hosting ya, bukan ghosting ya. Kalau ghosting beda lagi. Hosting. Silakan Mas Putra Wiji. Lihat buku nggak apa-apa, lihat buku nggak apa-apa. Kurang tahu. Oke. Oke. Saya dikte ya, saya dikte, silakan ditulis. Minggu depan kalau Vicon lagi, saya tanyain lagi. Silakan ditulis. Yang lain juga gitu, ditulis supaya nggak lupa lagi ya. Saya dikte definisi atau pengertian dari hosting. Tulis hosting adalah sebuah layanan online yang digunakan untuk mengelola. Saya ulangi, sebuah layanan online yang digunakan untuk mengelola data situs atau aplikasi web oleh pengguna dan ditampilkan melalui internet via browser. Titik. Itu definisi atau pengertian dari hosting ya. Lanjut Mas Putra Wiji, saya tanya. Saya akan pindah kalau Anda bisa jawab, Puan ya. Terkait dengan ASJ yang kelas 3. Kemarin itu kan sudah saya jelaskan bahwa di situ ada macam-macam atau contoh-contoh dari penyedia hosting. Sebutkan 2 saja. Penyedia hosting yang ada di penyedia hosting. Dalam? Sebutkan penyedia hosting 2 saja. Contoh penyedia hosting. Nggak tahu.
Hosting, Anda kalau punya halaman web, misalkan Anda habis buat program, misalkan Anda punya web yang formatnya HTML atau yang PHP, Anda ingin supaya web Anda itu bisa diakses orang banyak melalui internet, maka caranya adalah web Anda yang Anda desain tadi, yang Anda buat tadi kan ditaruh di hosting kan ya, gitu. Contohnya apa? Yang di Indonesia lah, contohnya apa? Contoh hosting. Nggak tahu, ditulis Mas. Yang pertama contoh Niaga Hoster. Yang pertama Niaga Hoster. Sudah? Yang kedua Jagoan Hosting. Yang kedua Jagoan Hosting. Yang ketiga Rumah Web. Yang ketiga Rumah Web. Yang ketiga Rumah Web. Yang lain ditulis juga ya. Yang keempat Hostinger. Hostinger. 5 aja ya. Yang kelima Domainesia. 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 Nah, itu contoh penyedia hosting ya atau web hosting gitu ya. Oke, terima kasih Mas Putra Wiji, terima kasih. Oke, saya panggil lagi sekarang Mas Yoga Dewantara. Mas Yoga, Assalamualaikum. Mas Yoga. Oke, silakan disimak pertanyaan saya Mas Yoga. Mas Yoga sudah membuat akun? Sudah selesai tugas yang pertama Mas Yoga. Tugas yang pertama membuat akun di Infinity Free sampun apa dereng? Dereng. Kenapa kok belum, Mas? Dereng. Minta tolong nanti habis Vicon ini nggih. Dikerjakan di Anda buat akun nggih. Iya, Mas Yoga. Habis selesai Vicon ini, silakan Anda pas nyantai, silakan buat akun di Infinity Free nggih ya. Tutorialnya Anda lihat di channel saya, sudah saya buatkan tutorialnya nggih. Nggih, saya mau tanya Mas Yoga, yang dimaksud server itu apa, Mas? Server, definisi server itu apa, Mas? Minggu kemarin sudah saya tanyakan ke teman-teman Anda. Kan ada klien, ada server ya di jaringan itu loh, Mas. Nah, kalau menurut Mas Yoga nih, definisi dari server itu apa, Mas Yoga? Server adalah apa? Server itu apa, Mas Yoga? Server tahu komputer server kan sampean kan? Gian, kan di kelas 2 itu kan kalau praktikum kelas 2 loh yang ASJ itu kan ada server ya. Apa aja sih? Materi kelas 2 itu apa aja sih servernya itu ayo? Materinya apa aja? ASJ yang kelas 2. Dulu kelas 2-nya sama saya nggih. Nggih. Kelas 2 itu kan ada server macam-macam ya, ada DHCP server nggih ya. Ada FTP server, remote server, web server, DNS server kan gitu nggih. Paham pean? Server tadi Mas masih ingat apa lupa Mas materinya Mas? Lupa. Dibuka lagi nggih buku-bukunya nggih. Lihat tutorialnya di internet banyak nggih ya. Saya tanya lagi tadi loh, server itu apa Mas Yoga? Belum dijawab kan tadi? Apa Mas Yoga ayo? Nggih, server definisinya atau pengertiannya napa?
Apa? Napa? Ngetos. Ditulis nggih. Ditulis nggih, saya dicting ya. Yang lain juga gitu ditulis kalau takut lupa. Server adalah ditulis. Buka bukunya. Server adalah suatu sistem komputer. Suatu sistem komputer yang berfungsi untuk suatu sistem komputer yang berfungsi untuk suatu sistem komputer yang berfungsi untuk menyediakan sumber daya untuk pusat penyimpanan data. Untuk pusat penyimpanan data. Dan melayani kebutuhan klien. Titik. Sampun? Sampun Mas Yoga? Iya, Pak. Nggih, pun. Nggih dipelajari lagi nggih, cek pinter nggih ya. Nggih, matur suwun Mas Yoga. Oke. Oke, saya lanjutkan lagi. Masih banyak yang revisi orang-orang itu. Nggak ada tinggal lagi kayak itu. Kamu kan dulu RT nomor bagaimana dengan ini 10 bagaimana dengan sisanya yang ini. Oke, sekarang ini saya lanjutkan yang ini dulu. Kalau udah seperti ini, sekarang kita coba belajar cara ngecek webnya. Ya, kita coba. Saya kasih contoh salah satu web untuk biodata diri ya. Cara nyarinya gini nanti saya kasih ya. Saya kasih contoh aja lah, misalkan seperti ini. Bentar. Iya. Itu tinggal di sini. Belum tahu laporan yang mana baik harga belum betul. Makanya di siapa di banyak yang sekarang dari akun media mau itu kan belakangnya langsung belakangnya terus sampai langsung. Sekarang ini diatur ini posisinya dulu itu cara sama yang mana? Tertulis nanti itu ya kita jadi akhirnya kurang tahu yang juga ini dari pengalaman ambil macet lah. Ini saya kasih contoh cara mencari template-nya untuk biodata diri ya. Saya pilihkan dulu misalkan yang mana ya, sebentar.
Ini terserah sih hasilnya gitu. Contoh aja yang bagus aja ini menurut saya. Semuanya bagus ini. Yang inilah misalkan ya, yang atas tadi lah. Yang ini aja lah. Jadi ini saya klik. Anda nggak usah buat, tinggal download dari internet bisa ya. Di sini yang saya nilai bukan ini, bukan codingnya, bukan webnya, tapi prosesnya ya. Proses gimana caranya file webnya itu yang Anda download tadi bisa diupload di domain Anda tadi loh. Itu. Anda kalau masalah codingnya ini atau masalah webnya ini bisa download atau minta saya nanti saya kasih. Ya, sebentar. Nah, ini hasilnya seperti ini. Ya. Ini kalau yang codingnya seperti ini, tapi Anda nggak usah inilah. Nggak usah mempelajari ini, tinggal copy paste aja. Gitu. Bentar. Oke, ini saya download dulu ya, bentar. Ada nggak tombol download? Desain. Oh, ini bayar ini ya. Kita cari yang gratisan ya, sebentar. Yang barusan join, silakan absen dulu, Mas Wildan, absen dulu. Oke, ini cara downloadnya ya. Ini cara downloadnya berarti Anda masuk ke situs ini themewagon.com. Kita pilih yang mana gitu ya. Di sini banyak pilihannya juga ya. Nah, ini contoh ya, saya pilih yang inilah. Nah, itu. Terus di sini Anda masukkan email Anda, terus klik send gitu ya. Itu. Enggak harus ini ya, terserah ya. Ini contoh aja ya. Contoh webnya seperti ini gitu ya. Tampilannya nanti kita cek di email saya dulu sebentar. Saya masuk ke akun saya. Gitu. Oke. Saya masuk ke Gmail. Tadi saya masukkan ke Gmail saya. Kita lihat di info kita ya. Cara nyarinya itu tadi nggih, berarti Anda buka Google, Anda ketik template biodata diri HTML atau template biodata diri PHP gitu ya. Kalau nggak punya atau sulit nyarinya, nanti silakan japri saya kasih gitu ya, gratis gitu ya, template-templatenya. Anda tinggal ganti namanya aja. Codingnya nggak usah terlalu dipikirkan ya. Kita cek di inbox ya, apakah sudah dapat kiriman dari themewagon.com gitu ya. Ini kan email saya tadi ya. Gitu, sebentar kita cek dulu.
Monggo barangkali ada yang mau tanya sambil nunggu ini silakan terkait sama hosting. Anda kalau ngetik manual juga boleh ya, misalkan Anda sudah paham HTML gitu ya, mau ngoding sendiri, monggo silahkan, mau meng-create dari awal seperti ini ya contohnya. Ini kan kodenya ya. Nah, dulu kan di kelas 1 ya, insya Allah kan ada PMWeb ya. Kalau nggak ada ya copy paste dari internet aja boleh ya. Ya, ini codingnya ya. Web programming ini ya. Kalau misalkan kita belum paham ini ya saran saya itu tadi cari di internet, ketik ini Mas, template biodata diri ya, HTML. Terserah Anda. Banyak sih situsnya gitu ya. Intinya harus biodata diri lah ya. Gitu. Contoh script HTML keren ini. Serah gitu ya. Oke. Oke. Kita cek di email ini masih ngeload. Sambil nunggu ini saya jelaskan lagi bahwa eh, hosting itu ada beberapa macam ya. Silakan ditulis sambil nunggu itu. Tulis macam-macam hosting. Sudah saya jelaskan belum itu Mas? Macam-macam hosting. Sudah Pak. Sudah ya. Ada kemarin. Bagus. Berarti ada share hosting, ada dedicated hosting, ada cloud hosting, ada virtual private server, ada dedicated server. Ya. Oke, ini kita lihat di sini saya sudah dapat kiriman dari Demwagon ini ya. Terus kalau Anda tadi membuat akun di Infinity Free, ya nanti juga dapat ini informasi, dapat pemberitahuan lah dari pihak Infinity Free seperti ini, gitu ya, bahwa Anda sudah buat akun gitu loh Mas. Saya klik yang ini dulu, Demwagon Team. Ini contoh saya nggak buat web, saya nggak buat dari awal, tapi saya download. Tinggal nanti saya upload ulang ke domain saya nanti ya. Sebentar. Oke, ini sudah dapat greeting from Demwagon. Thank you for choose Bino template. Ini ini contohnya saya download template biodata diri, tapi yang jenisnya Bino template gitu. Namanya Bino template seperti ini ya. Oke, saya klik here. Nah, ini juga bisa. Ini contoh script HTML bisa. Ini. Kalau buat seperti ini sambil nunggu ini ya. Ini sambil nunggu ini. Oke, ini saya download di folder download Bino. Start. Sudah selesai downloadnya, kita masuk ke Bino. Ini ya, Bino ini klik kanan, extract to Bino. Oke, diekstrak, bagus. Kita cek sekarang Bino. Bino, kita cek ini Bino. Nah, ini udah jadi HTML ini. Gitu. Nah, ini saya lihat dulu petunjuknya, readme-nya. Di sini di webnya tadi itu terdiri dari 13 komponen ya. Ada Bootstrap framework, ada HTML5, ada CSS 3, ada smooth scroll dan lain sebagainya lah. Ini keterangannya ya. Nah, sekarang kita coba jalankan. Jalankannya pakai Chrome boleh ya. Contohnya gini cara jalankannya. Ini langsung double klik aja nggak apa-apa. Double klik, nanti dia akan buka. Anda bukanya pakai apa? Contoh saya bukanya pakai Chrome, ya pakai browser Chrome. Di laptop saya itu ada 4 browser, ada Internet Explorer, Microsoft Edge, Firefox sama Chrome. Ya, saya contohnya bukanya pakai Google Chrome. Klik OK. Ini checklist dulu aja, checklist. OK. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Anda lihat. Nah, minimal ada nama sampean lah ya, nama sampean. Nah, ini. Oke, seperti ini. Nah, ini kita nggak usah desain. Sudah jadi seperti ini ya. Nah, oke, di sini kasih nama Anda ya, nama Anda. Itu aja nggak apa-apa wis, nggak usah kelas wis, nama Anda aja nggak apa-apa di sini ya. Usahakan tiap anak beda-beda ya.
Gitu. Contoh ya, ini cara gantinya gimana Pak? Cara gantinya ini, caranya gantinya gampang ini. Berarti file yang ini tadi, yang index ini ada klik kanan, ada edit pakai notepad bisa, pakai notepad plus plus bisa, terserah ya. Atau pakai yang lebih canggih lagi VS Code bisa, atau pakai Sublime bisa gitu ya. Ini contoh pakai yang sederhana aja, pakai yang notepad gitu aja. Terus kita cek di sini. Kita lihat di sini namanya ini kan welcome to Bino ini ya. Yang besar ini ya. Welcome to Bino ini kita kasih nama kita lah. Misalkan gini. Caranya Ctrl F. Ini kita ketik kata yang mau kita ganti. Welcome to Bino gitu ya. Lihat lagi di sini namanya welcome to Bino. Kita cari di sini, Mas. Welcome to Bino, kita enter. Nah, di sini muncul. Bentar ini saya geser dulu supaya kelihatan. Oke. Nah, kita lihat di sini ada welcome to Bino. Yang atas ini our client our first priority ini, yang ini atasnya ini. Gitu ya. Yang atasnya ini contoh ditulis aja di sini gitu ya. Misalkan SMK YPM 1 Taman gitu ya. Baru di sini gitu ya. Nama Anda gitu ya. Saya kasih contoh, misalkan gini. Ini saya tutup dulu lah. Oke, ini kita ganti SMK YPM 1 Taman Sidoarjo. Iya, terus yang bawah ini nama Anda gitu ya. Muhammad M gitu aja lah. Ihya Ulumuddin gitu aja. Ini contoh aja, nanti Anda kalau minta yang file ini silakan ya. Anda ganti nama Anda gitu aja ya. Kalau sudah ini saya save gitu ya. Gambar disket inilah, disket yang satu inilah atau Ctrl S sama aja. Save. Kalau sudah, ini kan belum berubah ya, kita refresh. Tekan F5 boleh, klik kanan reload boleh ya. Nah ya, saya reload lagi ya, kita lihat hasilnya. Nah ini sudah berubah kan? Nah SMK YPM 1 Taman Sidoarjo ya. M Ihya Ulumuddin. Halaman ini nanti kita upload, ini kan masih offline ya. Ini Anda lihat di atasnya ini kan masih dari komputer saya kan, C user Ihya download ya. Nah nanti nyobanya di HP sampainya ya, kita coba ya sebentar. Dari sini ada pertanyaan Mas, untuk gantinya ini monggo silakan. Silakan. Sudah bisa ya ini ya. Kalau nggak ada pertanyaan berarti anggap sudah bisa ya. Gitu. Diganti nama Anda ya ini. Kalau sudah di sini sekarang kita upload ya. Tadi kan contoh ya, ini tadi kan kalau saya klik yang akun saya, misalkan gini ya, saya masuk ke akun, ini Mas, akun. Infinity Free tadi loh, akun. Saya kan tadi buat akun ya. Kalau yang gratisan, kita dikasih percobaan untuk 3 akun. Kita dikasih apa ya, gambar promo. Kita bisa buat 3 akun ini Mas ya. Saya sudah buat 2 akun. Saya udah buat 2 akun ini ya. Akun yang pertama namanya ihya.infinityfree.app.com. Akun yang kedua satrio.freecluster.eu. Saya akan mengaktifkan yang ini aja. Yang atas ini ihya.infinityfree.app.com gitu ya. Oke, kalau sudah ini saya aktifkan dulu, bentar. Caranya gini, ini saya copy, ini saya blok dulu, sorry, ini saya blok. Saya cepat dulu ya, ini sebelum belum tak setting ya. Klik kanan, buka ini, saya buka dulu. Tadi tampilannya seperti apa, kita lihat. Nah, tampilannya seperti ini. Ini defaultnya ya. Nanti ini Anda lihat di ihya.infinityfree.app.com/ini. Kalau Anda akses dari HP Anda sekarang, tampilannya seperti ini. Ya. Sekarang saya coba ya, kita tes ya. Mas Randy Eko silakan diaktifkan webcamnya sama mikrofonnya. Mas Randy. Enggak. Oke, Mas Randy minta tolong Anda akses domain saya Mas dari HP sampean Mas atau dari laptop Anda. Silakan diketik domain saya Mas. Ihya. Ini ya, sebentar saya copy, saya taruh di sini aja supaya kelihatan Mas Randy. Mana tadi ya? Sini aja ya. Oke. Ini domain saya sama ketik di HP sampai satunya atau di laptop. Ini. Silakan.
Munculnya apa, Mas? Oke, Pak. Silakan dicoba dulu, Mas Randy. Saya tunggu. Yang lain kalau mau dicoba melalui HP-nya silakan Anda ketik. Anda ketik, silakan dilihat di tampilan layar itu, ini domainnya. Silakan diketik ihya.infinityfree.app.com. Silakan. Gimana Mas Randy hasilnya? Enggak, Pak. Loading, Pak. Siap-siap. Muncul kayak apps development software gitu, Pak. Menu-menu Apple Play, Android Play, app. Oke, yang lain. Ini saya tampilkan juga. Sebentar Mas Randy, saya tampilkan juga dari HP saya. Misalkan gini ya. Sebentar. Munculnya apa tadi Mas Randy munculnya? Halo? Mas Randy, munculnya tadi apa? Sorry, maaf. Rupanya tadi. Nggih, di refresh. Menunya, Nggih. menu-menu kayak app development software, Apple Play, Android apps gitu, Pak. Android apps, oke. Ah, munculnya seperti ini karena apakah nggak seperti ini dah? Bukan. Enggak, Pak. Enggak. Oh, sebentar. Kalau saya coba di HP saya muncul itu. Itu. Bentar. Saya tampilkan yang HP saya dulu lah. Ya, ini saya sambil nunggu HP saya connect. Sekarang saya lanjutkan lagi. Ini nanti halaman ini kita ganti ya, halaman ini kita ganti dengan halaman ini tadi yang kita edit tadi loh, yang ini. Oke. Yang ini ya. Caranya seperti ini, perhatikan. Caranya seperti ini. Pastikan Anda masuk dulu ke akun Anda, ya, ini diklik yang ini, manage ini diklik, manage diklik. Ini. Ingat ya syaratnya harus buat akun dulu. Ini kan Ihya
ihya.infinityfree.app.com. Ini kan username-nya saya, ini password saya ya. Langkah berikutnya gini, saya buka program FTP client ya. Contohnya misalkan di sini saya punya yang FileZilla ya, FileZilla mana ya FileZilla? Pakai FileZilla bisa, pakai WinSCP bisa, pakai WinSCP aja lah saya ya. WinSCP. Pilihannya macam-macam ya, ada FileZilla, WinSCP ya, CyberDuck dan lain sebagainya, terserah. Ini contoh saya FTP-nya menggunakan WinSCP. New site ini, new site. Ini kita pilih yang FTP, SFTP ini ya. Kita masukkan hostnya. Hostnya itu yang ini tadi, Mas. Ini FTP upload ini, Mas. Di blok ini ya. Perhatikan ya, ini diklik kanan salin. Ya, klik kanan salin, ini diklik kanan salin, di copy ya, disalin. Anda buka WinSCP atau FileZilla. Ini jangan lupa protokolnya pakai SFTP, ini klik kanan, paste. Hostname-nya, port number-nya kita lihat di sini 21 ya, 21. Ini. 21 ini loh, Mas. Nah, yang saya blok ini. Anda masukkan di sini 21. Oke. Kalau sudah sekarang otomatis atasnya berubah ini. Atasnya udah berubah ini. Username-nya ini tiap akun beda-beda ya. Ininya yang di-generate ininya, tiap akun beda-beda. Ini saya blok ini ya. Klik kanan salin ya, saya salin. Paste di sini, Mas. Paste di sini, paste. Seperti ini ya. Nanti kalau kurang jelas ya, video ini kan saya rekam. Vicon ini kan saya rekam. Nanti sambil lihat lagi lah, diulangi gitu lah. Nanti kalau masih belum berhasil ya Anda japri saya lah. Passwordnya ini passwordnya. Anda kalau punya yang berbayar, ini yang gratisan kan ya. Kalau yang berbayar tolong dijaga ya, jangan sampai bocor username dan passwordnya. Berhubung ini latihan, yang gratisan ya, ini saya kasih tahu aja ya. Ini passwordnya ya. Nah, ini passwordnya ini saya copy. Passwordnya saya copy. Klik kanan, salin. Terus saya tempelin lagi di sini, Mas. Klik kanan, paste. Udah, ini passwordnya. Kalau sudah save, kasih nama di sini. Ya, namanya kan ini 295. Namanya terserah ya, namanya terserah. Anda kasih nama domain Anda boleh, misalkan namanya kan ini. Nah, ini kan namanya kan ihya.infinityfree.app.com. Klik kanan salin ya, ini. Paste sini yang site name. Alamat webnya paste gini ya, seperti ini. Kalau sudah oke. Anda buat misalkan Anda simpan passwordnya, terus Anda buat shortcut di desktop supaya lebih cepat ketika mau memanage-nya, mau mengaksesnya, silahkan, itu hak Anda. Contoh ya, ini misalkan Anda buat shortcut di desktop, oke. Maka ketika ini kita close, kita lihat di desktop. Di desktop maka akan ada shortcut-nya yang ini. Nah, misalkan kita mau masukkan data, ngedit data yang ada di domain kita, bisa dari depan ini, soalnya kita sudah buatkan shortcut-nya gitu ya. Contoh ya, ini saya akses. Kita double klik ini. Ingat ya, ini saya menggunakan WinSCP ya. Apakah harus, Pak? Ya enggak. Anda bisa pakai aplikasi yang lain ya, kayak FileZilla itu ya. Nah, sekarang passwordnya kita masukkan, passwordnya. Passwordnya kan ini tadi ya. Tampilkan dulu. Kita blok. Klik kanan, salin. Kita coba paste. Oke ya. Kita coba. Dia mencoba connect. Dia bisa nggak gitu ya? Bentar, masih proses ya. Kalau nggak bisa berarti ada yang salah. Saya coba lagi sebentar. Saya ketik manual ini ya. Klik kanan, copy. Saya paste di sinilah. Oke, ini saya blok lagi. Klik kanan, copy, paste. Ada beberapa aplikasi atau web yang di copy paste nggak mau, harus diketik gitu ya. Oke, kita cobalah. Oke, kalau nggak bisa sebentar saya cek lagi, mungkin ada yang bermasalah di sini. Masuk ke sini.
Ini kita lihat akunnya 29551 ini saya copy. Oh, sorry. Ini ada peringatan, Mas. Please login to the control panel. Berarti kita login dulu ke sini, Mas. Ke control panel ini untuk enable FTP dan file manager access. Berarti kesalahannya tadi saya belum mengenable ya. Tolong diingat-ingat jangan sampai lupa bahwa sebelum Anda meremote pakai FTP client kayak saya ini, WinSCP atau FileZilla atau yang lain, tolong diaktifkan dulu, di-enable dulu FTP-nya. Di mana, Pak? Di control panel. Lokasinya ada di sini. Ini diklik Mas, yang hijau ini loh ya. Anda klik, nanti Anda akan diarahkan ke halaman seperti ini. Bentar, masih proses. Nah, seperti ini. Dialihkan, redirect, diarahkan ke halaman seperti ini. cPanel gitu ya. Nah, ini. Kita tunggu sampai muncul halamannya sebentar. Oke. Sudah muncul seperti ini. Kita klik ini. Please click approve. Nah, kita cari tulisan approve ini ya. Approve kita klik satu kali yang hijau ini. Gitu. Kita klik sebentar proses. Nah, di sini ada ini kalau udah berhasil ada muncul pesan ini. Thanks, terima kasih. Yang di atas ini, Mas. Di title bar-nya ini loh. Thanks. Nah, the panel with no load. Sekarang kontrol panelnya di load sama webnya ini. Masih diakses. Nah, seperti ini. Di sini kalau di Infinity Free dia menggunakan Vista Panel ya. Ada macam-macam, ada Vista Panel, ada cPanel dan lain sebagainya. Ini contoh ya. Kalau sudah sekarang kita aktifkan, kita enable FTP-nya. Caranya kita cari di sini yang FTP. Kita scroll ke bawah pelan-pelan. Kita cari yang setting untuk FTP. FTP itu tempatnya ada di sebentar ya. Nah, ini ada di sini. FTP akun ya, dilihat di sini ada gambar mobil ini, ada kayak pickup ini ya. FTP akun ini diklik satu kali aja, diklik. Nanti halamannya berubah seperti ini. Sebentar, masih loading. Gitu. Nah, seperti ini. Nah, ini FTP akunnya. Terus nanti jangan lupa ini ada keterangannya bahwa use your FTP client, gunakan FTP client. FTP client kayak saya tadi lah, ada WinSCP, ada FileZilla gitu ya. FTP client itu aplikasi atau tools atau software yang digunakan untuk mengakses FTP server. Itu namanya FTP client. Fungsi untuk apa? To upload and download data. Untuk mengupload dan mendownload data to your hosting, ke hosting Anda gitu ya. Hosting kita saat ini kan menggunakan produknya infinityfree.com gitu ya. Your website, situs Anda atau web Anda atau website Anda, your website file atau file-file website Anda are the inside the folder called htdoc. Berarti folder Anda nanti, tadi kan kita nyoba yang ini ya. Ini kan foldernya namanya Bino tadi Mas ya. Nah, ini kan foldernya namanya Bino. Nah, sorry. Namanya Bino ini kan. Ini nanti foldernya ini isinya Mas, sorry. Isinya ini kita taruh di sini. htdoc. Jadi folder plus isinya kita taruh di folder namanya htdoc ya. Seperti itu ya. Sekarang kita enable dulu ya sebentar. Kita enable FTP setting. Cirinya berhasil ya ini bisa ya sebentar. FTP. Oke. Your V password. Ini saya copy dulu username-nya. Salin ya. Terus saya masuk sini. Saya buka WinSCP. WinSCP. Nah, ini saya klik
Saya pastikan dulu bener ya. Akun saya ini loh, username saya ini benar. Sebentar. Kita tunggu aplikasi WinSCP-nya buka. Gitu ya. Oke, ini sudah buka. Masih proses. Oke, kita lihat di sini. App, sebentar. Ini kan Appis 29417 ya. Di sini tadi 417 benar. Terus di sini FTP upload benar, portnya 21 benar, passwordnya di sini ada keterangannya. Passwordnya itu your vPanel password ya. Password untuk vPanelnya. Ngelihatnya di mana? Ngelihatnya di situ tadi. Di sini. Nah, di sini. Itu ya. Yang ini tadi loh ya, yang panjang ini. Kalau pilih saya ini ya. Kalau Anda mungkin beda ini. Saya copy, saya taruh di sini. Oke, ini saya del, paste. Saya save. Login, saya coba ya. Gitu. Nah, ini. Reading remote. Nah, ini udah berhasil ya. Ini udah berhasil. Terus tadi kan diminta di sini kan kita diminta untuk menaruh file-file web kita kan ada di folder ini ya. Nah, di doc. Nah, caranya gini, Mas. Ini kan foldernya ya, namanya Bino ya ini kan, Bino. Nah, di sini tadi yang di mana tadi? Nah, ini kan ada di doc ya. Kita double klik. Oke, kita taruh sini filenya. Ya, ini. Kita taruh sini filenya. Caranya ini saya hancurkan dulu dua file ini ya. Saya hancurkan dulu. Cara menghancurkannya boleh dihapus, boleh. Kalau nggak mau hapus, depannya kasih X ya. Depannya kasih X gitu ya. Oke, ini saya kasih X dulu. Nah, gini kasih X. Nah, X gini. Nah, udah. Habis itu, habis saya dikasih X. Nah, sekarang kita upload yang ini, Mas. Saya double klik ya. Isinya ini, Mas. Kita Ctrl A, kita blok ini, Mas. Kita klik, kita drag. Nah, kita taruh sini. Nah, tempelin sini, Mas. Klik gitu. Nanti dia akan mentransfer. Dia mengupload ya, mengupload. Atau dia prosesnya mengunggah. Diupload, ditaruh di hosting Anda tadi. Nah, gitu. Nanti Anda kalau kerja atau kalau ada orderan, barangkali freelance itu, bisa nggak Pak kita menaruh halaman web kita supaya bisa diakses orang lain di negara lain atau di tempat lain selama dia terkoneksi ke internet? Bisa. Taruh di mana Pak halaman web kita Pak? Ya taruh di hosting. Gitu ya. Hostingnya macam-macam ya, ada yang gratisan, ada yang bayar gitu ya. Pastinya ya yang berbayar itu fiturnya sama kualitasnya ya insya Allah ada jaminan lah ya gitu daripada yang gratisan. Tapi untuk latihan ya monggo pakai yang gratisan boleh. Ini yang contoh mengupload atau mengunggah halaman web. Kita tunggu sebentar gitu ya. Nanti kita lihat awal halaman aslinya kan seperti ini kan. Nah, seperti ini kan. Nanti setelah ini berhasil diupload, setelah ini berhasil diupload masuk ke sini semua, nah, maka halamannya juga berbeda nanti halamannya. Bentar kita tunggu dulu. Halamannya ini, filenya ini ukurannya sebentar. Properties ya sekitar 7 mega lah filenya ini ya. Nah, ini kecepatannya juga bergantung sama sananya. Sananya itu ya infinity free-nya sana. Ini saya setting unlimited. Saya setting unlimited. Ini nunggu sampai selesai ya. Oke, dari sini ada pertanyaan? Sebelum saya tanyain lagi. Saya panggil dulu Mas Riki Hardi, silakan diaktifkan kameranya sama mikrofonnya. Mas Riki Hardi, silakan. Sambil nunggu ini. Oke. Mas Riki Hardi, saya mau tanya. Dari penjelasan saya tadi, bisa dipahami apa gimana, Mas? Yang saya jelaskan tadi. Bisa nggih? Oke. Saya tanya Mas Mas Riki. Saya tanya dulu Mas Riki. Di kelas 2 dulu Mas, ya. Di kelas 2 itu kan ada macam-macam server ya Mas ya. Ya. Di situ ada contohnya misalkan ada remote server ya.
Fungsinya untuk apa, Mas? Remote server, Mas. Untuk mengalihkan mengalihkan komputer ini ke yang lainnya gitu lah Kak. Ya. Gimana? Mengalihkan. Mengalihkan itu gimana? Maksudnya mengalihkan gimana, Mas Riki? Mengambil alih maksudnya. Oh, mengambil alih gitu. Nggih. Saya tambahin nggih, Mas Riki nggih. Kalau remote server itu fungsinya untuk mengendalikan, lebih ke mengendalikan. Mengendalikan komputer server dari tempat lain gitu ya. Namanya remote kan kita nggak harus datang ke lokasi, enggak ya. Berarti kalau remote server itu fungsinya agar server yang kita setting, agar sistem atau server yang kita manage bisa diakses atau bisa kita setting dari tempat lain. Kita nggak harus datang ke lokasi, ya. Maka server kita setting dulu remote server, ya. Remote server di kelas 2 menggunakan aplikasi apa itu? Di servernya menggunakan aplikasi apa? Remote server. VirtualBox bukan. VirtualBox kan untuk simulasinya. Di Linux itu loh, di Linux itu kalau misalkan kalau yang web server kan menggunakan Apache ya. Kalau yang DNS kan menggunakan bin 9 ya. Ya. Kalau yang remote server aplikasinya menggunakan apa? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Ingat-ingat pelajaran yang kelas 2 untuk semuanya ini, nggih. Pelajaran kelas 2 tolong dibuka lagi bukunya, dipelajari lagi, nggih. Nanti kalau nggak paham, tanya lagi ke temennya atau ke saya langsung japri, monggo silahkan. Berarti gini, kalau yang remote server itu kalau kita menggunakan sistem operasi Linux ya. Dulu kan kita menggunakan Linux variannya yang Debian 10 ya atau Debian 9. Itu aplikasinya agar Linux kita bisa di remote, itu di Linux-nya wajib diinstal aplikasi remote server. Contohnya misalkan kita install OpenSSH, ya. Jadi kan nginstalnya kan gini, apt spasi install spasi OpenSSH min server ya, spasi min y gitu. Ya. Iya. Terima kasih Mas Riki, matur nuwun. Iya Pak, sami-sami Pak. Iya, saya panggil lagi Mas Muhammad Zidan. Mas Muhammad Zidan, diaktifkan kameranya. Mas Zidan. Iya. Mohon maaf Mas Zidan, Pak Ihya mau tanya. Oke, Mas Zidan, tadi Mas Riki saya tanya terkait masalah remote server. Sekarang sampai yang saya tanya terkait masalah file server, Mas. File server, ya. File server itu kalau di Linux menggunakan aplikasi apa, Mas? File server. Aplikasi. Nama aplikasinya apa? Nama programnya apa? Nama paketnya apa? Anda kalau ngerjakan file server dulu kan install dulu nggak ya? Programnya namanya apa yang diinstal itu, Mas? Program file servernya, Mas. Kenapa Mas Zidan? Dalam? VirtualBox, Pak. Boten. VirtualBox kan untuk menjalankan Linux-nya. Ketika Linux-nya sudah jalan, kan kita install aplikasinya kan? Aplikasinya namanya apa, Mas? Kalau yang file server, Mas? Nggak tahu. Nggak tahu. Ingat-ingat ya, ingat-ingat. File server aplikasinya namanya Samba itu loh, Mas. Samba. Samba, ya. Nanti kalau file server itu Samba, aplikasinya namanya Samba, gitu. Iya. Gitu, sebentar. Iya, Pak. Saya tanya lagi Mas Zaidan. Kalau di Linux itu kalau mau nginstal aplikasi perintahnya apa tadi Mas? Kalau mau nginstal aplikasi? Misalkan mau nginstal remote tadi loh, perintahnya pakai perintah apa gimana? Perintahnya Linux. Kalau mau nginstal program apt server. bukan apt minget spasi iya apa? Spasi apa? apt minget spasi install spasi
Samba spasi enter nggih ya. Nggih. Nggih. Nggih pun matur suwun Mas Zidan. Belajar lagi Nggih. nggih, belajar lagi. Nggih. Sekarang saya panggil Mas Ragil. Oi, oi Mas Ragil. Nggih, Pak. Nggih, diaktifkan kameranya Mas Ragil. Mas Ragil, saya mau tanya Mas Ragil. Yang dimaksud domain itu apa Mas? Domain. Tadi kan ada web hosting ya Mas. Web hosting kan ada namanya ya, misalkan kayak facebook.com ya, google.com itu kan namanya domain ya Mas ya. Nah, domain itu apa Mas? Definisinya apa Mas? Domain adalah alamat servernya itu, Pak. alamat webnya gitu ya. Di alamat web webnya. atau servernya itu, Pak. Iya, benar, pinter. Itu kalau di Linux aplikasinya namanya apa Mas? Kalau kita mau buat domain, aplikasinya namanya apa Mas? Domain. Yang di Linux, Pak. Yang di Linux. Dulu yang kelas 2. Aplikasinya namanya apa? Visual bukan. Bukan. Aplikasinya kan VirtualBox kan kalau kita mau menjalankan Linux di komputer kita kan pakai VirtualBox ya salah satunya. Habis VirtualBox-nya jalan, kan kita masuk Linux login kan ya, root password-nya 1 misalkan gitu ya. Nah, kalau kita mau install yang DNS server, programnya namanya apa, Mas? Program untuk DNS server di Linux. Bukan Command Prompt. Kalau Command Prompt di Windows. Di Linux untuk install DNS. Untuk install domain tadi loh, di Linux pakai program apa? Programnya, aplikasinya. Pakai bin 9, ya. Bin 9. Ya. Oke, ingat-ingat. Oke, terima kasih Mas Rakil, terima kasih. Saya lanjutkan lagi penjelasannya. Iya, Pak. Sama-sama. Oke. Kita lihat semuanya, dilihat di layar saya itu, sudah saya share. Di situ sudah saya upload ya, sudah selesai diupload ya, seperti ini. Cepat lambatnya nguploadnya ya bergantung banyak faktor ya. Pertama ya koneksinya pastinya. Yang kedua ada besar file yang kita upload ya, semakin besar filenya ya mohon maaf uploadnya juga makan waktu semakin banyak ya. Yang ketiga ya kondisi laptop kita speknya itu ya. Kalau kita nguploadnya pakai Pentium 1 dibandingkan sama Core i7 ya lebih cepat Core i7 lah pastinya ya. Oke. Kalau sudah seperti ini, sekarang kita lihat hasilnya ya. Hasilnya kita lihat di sini. Awalnya seperti ini, sekarang saya refresh, saya reload. Saya refresh. Kita lihat hasilnya apakah sudah berubah. Nah, Anda lihat di atasnya ini sudah berubah ini. Bino HTML kan atasnya ini. Nah, terus isinya juga berubah. Gitu. Berarti ini diakses dari manapun bisa ya. Berarti kalau Anda akses ihya.infinityfreeapp.com akan muncul nama saya, gitu ya. Nanti tugas Anda seperti ini juga ya. Sebentar, saya remote dulu HP saya. Semoga aja bisa. Tadi nggak bisa soalnya ya. Saya tampilkan di sini, di Vicon-nya ini HP saya. Sebentar. Saya menggunakan aplikasi Screen Copy. Gitu. Oke, muncul. Muncul ya, tampilan HP saya muncul nggih. Oke, kita lihat sekarang di sini. Ini sudah berubah, Mas. Nah, betul sudah berubah. Sekarang saya coba akses dari HP saya ya, sebentar. Ini saya maksimal saja lah, seperti inilah. Kita lihat sekarang, saya ini koneksinya menggunakan data Mas, Anda lihat di situ. Nah, menggunakan data ya. Nah, setelah itu saya akan buka browser. Perhatikan di layar. Misalkan saya pakai Chrome. Ya, saya pakai Chrome. Oke, di Chrome ini saya ketik domain saya ini ihya.infinityfree.app.com yang atas ini. Ya. ihya.infinityfree.app.com. Ini saya klik, maka hasilnya seperti ini kita lihat. Ini dia ngeload lagi. Ini kita refresh. Nah, ini cepat lambatnya tergantung koneksinya juga. Ini cepat lambatnya tergantung koneksi juga. Saya refresh dulu.
Cuman ada target yang punya biasanya mulai ada ya itu sebenarnya banyak revisi. Oke, ini tampilannya sudah berubah, gitu ya. Sudah muncul nama saya di sini. Nah, ini. Nanti tolong halaman webnya yang belum bisa, silakan japri saya, tak kasih filenya di sini nanti ya. Harus wajib muncul nama Anda seperti ini. Nah, bentar, masih loading ini. Di HP saya sudah muncul soalnya ya. Saya tampilkan. Suaranya hilang, Pak. Oh, suaranya hilang. Sorry. Ini saya tampil, kalau pakai ini kan lemot. Saya tampilkan di kamera saya aja ya, sebentar. Saya aktifkan kamera saya. Oke. Ini saya screen share-nya saya matikan dulu screen share-nya. Ini di akhir. Tuh, ini kan berapa? Ya, misalkannya kan 10. Untuk itu tadi rencana saya Nah, udah berubah kan itu kan ya. Nanti tugas Anda yang kedua yaitu mengupload halaman web ke hosting. Mengupload halaman web ke hosting ya. Ini saya aktifkan dulu kamera saya pin ke Anda. Bentar. yang sampai terjadi itu semuanya. Menurut saya, kamu sudah memberi ini. Terus kelas berikutnya sudah kamu beri. Nah, ya. Maka ini kan belum satu. Tunggu langsung kelas yang satu ini kurangnya berapa taruh di situ. Taruh di sini. Kalau butuh 13, taruh di sini. Makanya juga dicatat. Boleh nopo gitu kan. Ada apa? Nanti kalau nggak begitu dengan ya kurang. Nah, caranya kan gampang. Jadi ini kan lihatnya sampai 30 ya. Ya. Kalau saya print nanti ini nggak apa. Nanti dia hubungan diskusikan misal ini saya 3 lagi, ini saya gabungan lagi. Masih 6. Kelihatan wajah saya? Belum. Belum ya? Kelihatan? Ampun. Ampun nih, kita lihat di kamera itu. Nah, Ampun. di HP saya sudah berubah tadi ya. Ini mohon agak nge-lag ini ya. Nah, ini. Muhammad Ihya Ulumuddin ya. Nanti halaman Anda harus seperti ini ya. Berarti kalau Anda akses, habis webnya diupload di hosting Anda, pastikan nanti halaman berandanya yang depan ya, homepage-nya itu muncul nama Anda. Kalau mau minta template-nya, nanti saya share di Google Classroom ya. Anda lihat di Google Classroom, Maple ASJ ya. Ada pertanyaan dari sini sebelum saya akhiri? Ada pertanyaan anak-anak? Enggak ada. Ngoten nggih. Saya ingatkan yang belum absen silakan absen dulu. Yang belum absen silakan absen dulu. Tulis nama, kelas, nomor absen di kolom chat yang belum. Sebelum saya rekap nanti. Pak mau tanya. Monggo silakan Mas. Silakan. Untuk pengumpulannya itu file sama nama linknya gitu Pak. Oke, kalau yang tugas pertama linknya aja. Link videonya itu loh. Berarti kan Anda kan tutorialnya Anda rekam nih. Anda membuatnya kan pakai HP ya. Direkam, taruh di channel Anda. Linknya saya kirim ke link pengumpulan saya. Nanti saya buatkan habis ini ya. Terus yang tugas yang kedua ini kan mengupload halaman web. Nah ini yang Anda kirim cuma link webnya, alamat subdomain tadi loh Mas. Itu aja. Itu. Berarti yang tugas yang pertama. Langkah-langkah. Nggak usah. Langkah-langkahnya ditulis di buku aja. Hasilnya aja ditulis ya. Gitu. Berarti itu Terima kasih. Nggih, sama-sama Mas. Tugas yang pertama tadi, link videonya, linknya aja nanti dikirim ke Google Form saya, nanti tak buatin ya. Belum tak buatin, mohon maaf ya. Tugas yang kedua yang dikirim hanya link domainnya aja ya. Nanti saya cek di situ, nggih. Namanya harus ganti nama Anda. Gitu. Untuk yang template-nya, template dari webnya tadi
Itu nanti saya taruh di Google Classroom. Silakan di-download ya. Saya taruh di Google Classroom. Sama lihat di Google Classroom hari Jumat tanggal 27. Nanti linknya saya taruh situ, nanti Anda edit. Cara ngeditnya sudah saya jelaskan di Vicon ini. Tolong disampaikan ke teman-teman yang belum bisa join bahwa Vicon ini saya rekam ya. Tiap hari ketika saya Vicon akan saya rekam, saya taruh di channel saya ya. Barangkali ada yang mau melihat penjelasan saya lagi, bisa diulang lagi Viconnya, videonya ini, oke? Baik anak-anak, kita akhiri materi hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya pimpin baca doa bersama ya. Saya akan diaktifkan mikrofonnya. Silakan baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tumsinihi la bal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.